warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fajrina. Di sini saya akan menjelaskan biografi dan ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama kita lihat biografi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nama lengkapnya adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Salih Musa Zandi Dausat Al-Jailani. Beliau lahir di desa Nif atau Naif yang termasuk kota distrik Jailan. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini lahir pada waktu fajar Senin 1 Ramadan bertepatan pada tahun 471 Hijriah, dan beliau wafat di Baghdad pada hari Sabtu. Selanjutnya yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini beliau lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat waktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan juga soleh. Ayah beliau bernama Iman Said Abu Soleh Musa Zandi Dausat. Ayah beliau adalah ulama fuqaha ternama dari mazhab Hambali, dan silsilahnya sampai kepada Hasan bin Ali Asad bin Bali bin Abi Talib, yaitu menantunya Rasulullah SAW. Sedangkan ibunya bernama Ummul Khair Fatimah, putri dari Sayyid Abdullah Saumai, ulama terkemuka pada waktu itu. Selanjutnya kita masuk kepada keistimewaan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu tampak ketika dilahirkan. Konon ketika dilahirkan ibunya berusia 60 tahun, di mana sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan ketika dilahirkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan kebesaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah beliau termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini tergolong miskin. Masa kecilnya dihabiskan dengan bekerja keras di bidang pertanian. Sebidang tanah yang mereka miliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian penduduk Jailan memiliki ternak sapi, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menyembelihkan ternak sapi itu dengan membawanya untuk digembala, dan sebagian diajaknya untuk membajak sawah. Dari nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini disebabkan karena beliau sangat menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Beliau menguasai ilmu fikih dan juga usul fikih, dan beliau juga dikenal sebagai alim dan juga wara. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Beliau juga sangat suka tarekat, riyadah, dan mujawadah melawan hawa nafsu. Penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadariyah. Beliau juga dikenal sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat muslim. Oleh karena itu banyak ulama yang memberikan julukan kepadanya sebagai muhyiddin, yaitu penghidup agama. Selanjutnya kita masuk kepada ajaran tasawuf dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini di kalangan tasawuf dikenal sebagai Sultan Al-Auliya, yaitu rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karamat yang dimilikinya. Syekh Izzuddin Abdullah mengatakan, tidaklah diceritakan karamat seseorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, mewujudkan manusia yang dapat mencapai makrifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, dan juga berpedoman kepada Al-Quran dan hadis secara konsisten. Tujuan dari perbaikan akhlak ini adalah salah satu misi penting yang diemban oleh ajaran Islam secara universal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini memandang Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dua-duanya harus sejalan oleh seorang umat muslim. Contohnya pensucian diri.
Pertama, penyucian diri secara lahir dilakukan dengan cara wudhu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batin dilakukan dengan menanamkan kesadaran bahwa ada kotoran dalam diri setiap manusia. Kotoran tersebut dibersihkan dengan cara tobat, zikir, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep lahir dalam ajaran tasawuf dalam ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah aspek formal dalam ajaran fikih, sedangkan konsep batinnya adalah substansi tasawuf. Konsep batin harus selaras dengan fikih syariat Islam. Namun, syariat tanpa hakikat dianggap kosong dan juga tak bermakna, dan hakikat tanpa syariat dianggap tak ada dan juga tak mendasar. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, penyimpanan fikih saja tidak cukup, dan karena fikih hanya bagian mendasar saja dan tidak menyentuh konsep filosofi secara mendalam. Setelah kita mengetahui biografi dan perjalanan tasawuf dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, kita dapat meneladani sifat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, yaitu beliau adalah orang yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga kita bisa meneladani sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.